Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan membawakan materi kami, yaitu upaya wajib pajak mengajukan keberatan dan banding. Materi pertama yaitu adalah penagihan utang pajak. Penagihan utang pajak adalah serangkaian atau tindakan yang dilakukan oleh DJP, yaitu Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, untuk memastikan bahwa penanggung pajak melunasi utang pajaknya beserta biaya penagihannya. Penagihan pajak juga memiliki landasan hukum yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Pasal 1 Angka 9 dan direvisi dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 perihal penagihan pajak dengan surat paksa atau UU PPSP, di mana dalam peraturan tersebut pengumpulan pajak diartikan sebagai serangkaian tindakan yang dihususkan penanggung pajak dalam melunasi hutang pajak dan biaya penagihannya dengan memberitahu atau menegur, melakukan penagihan pajak seketika atau sekaligus, memberitahu surat pajak, menganjurkan pencegahan, melakukan penyanyian atau penyanderaan, hingga menjual atau melelang barang yang telah disita. Harmonisasi peraturan pajak atau UU HPP, di mana dalam peraturan tersebut mendefinisikan penanggung pajak sebagaimana yang dijelaskan dalam peraturan mengenai penagihan pajak dengan surat paksa atau UU PPSP, yang dimana penanggung yang dimaksudkan merupakan orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas membayar pajak. Dalam hal ini, wakil yang menjalankan hak atau yang memenuhi kewajiban pajak yang telah sesuai peraturan dengan yang berlaku pun termasuk sebagai penanggung pajak. Dokumen penagihan pajak adalah surat teguran, surat peringatan atau surat yang sejenis, surat perintah penagihan seketika atau sekaligus, surat paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, surat perintah penyanderaan, pengumuman lelang, surat penentuan harga limit, dan surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan penagihan pajak. Tahapan penagihan pajak. Pada proses penagihan pajak tentunya memiliki hubungan dengan penanggung pajak sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Dalam hal ini dapat dipungkiri setiap wajib pajak tentunya memiliki beberapa penanggung pajak. Terkait hal tersebut, terdapat beberapa jenis pengumpulan pajak, yaitu baik berupa pasif, aktif, maupun seketika dan sekaligus. Yang pertama yaitu adalah penagihan pajak pasif. Pada proses pengumpulan pajak yang bersifat pasif ini, otoritas pajak atau Fikus hanya menerbitkan surat tagihan pajak atau STP dan surat sejenis lainnya yang menyebabkan pajak terutang akan menjadi lebih besar. Dalam jenis penagihan ini, otoritas pajak atau Fiskus hanya akan memberitahukan kepada wajib pajak terkait bahwa terdapat utang pajak. Apabila dalam kurun waktu 1 bulan sejak diterbitkan STP ataupun surat sejenis lainnya dan wajib pajak tidak membayar utang pajak tersebut, maka otoritas pajak atau Fiskus akan mendapatkan pengumpulan secara aktif. Penagihan aktif, seperti yang sudah dijelaskan pada jenis pajak sebelumnya, di mana pengumpulan aktif akan langsung dilakukan apabila wajib pajak atau penanggung pajak tidak membayar pajak atau jatuh tempo sejak diterbitkannya STP. Dalam pengumpulan secara aktif ini, otoritas pajak atau Fiskus akan mengerahkan juru pajak dalam melakukan tindakan selanjutnya guna melakukan penyitaan hingga pelelangan apabila wajib pajak atau penanggung pajak tidak melunasi utang pajak terhitung 21 atau 21 hari sejak tanggal disampaikannya surat teguran ataupun surat paksa yang diterbitkan oleh otoritas pajak atau Fiskus. Penagihan seketika atau sekaligus. Jenis pemadatan seketika atau sekaligus ini merupakan pemadatan pajak yang dijalankan oleh Fiskus atau juru pajak terhadap wajib pajak secara langsung tanpa menunggu jatuh tempo yang telah ditentukan atas pelunasan pajak. Jenis penagihan ini mencakup keseluruhan utang pajak, mulai dari semua jenis pajak, masa pajak, hingga tahun pajak. Penagihan jenis ini itu memiliki tujuan dalam pencegahan terjadinya pajak terutang yang menumpuk yang nantinya sulit ditagih. Biaya penagihan pajak. Penanggung pajak yang tidak melunasi utangnya tepat waktu akan dikenakan biaya penagihan. Biaya penagihan dihitung berdasarkan persentase dari jumlah utang pajak yang belum dibayar. Tips menghindari penagihan pajak.
Penanggung pajak dapat menghindari utang pajak dengan cara yang pertama yaitu melaporkan penghasilan dan membayar pajak dengan benar dan tepat waktu. Yang kedua, mencatat atau menyimpan bukti pembayaran pajak dengan baik. Yang ketiga, mengkomunikasikan dengan DJP jika ada kendala dalam pembayaran pajak. Pembayaran utang pajak di Indonesia. Pembayaran utang pajak di Indonesia merupakan kewajiban bagi wajib pajak yang telah diterbitkannya surat tagihan pajak atau STP atau surat ketetapan pajak atau SKP oleh Direktorat Jenderal Pajak yaitu DJP Kementerian Keuangan. Utang pajak tersebut terdiri dari pajak terutang, sanksi administrasi berupa bunga, denda, atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya. Pembayaran utang pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu yang pertama melalui bank persepsi, yaitu Anda dapat membayarkan utang pajak Anda melalui bank-bank yang telah ditunjuk oleh DJP sebagai bank persepsi. Daftar bank persepsi dapat dilihat di website DJP. Kemudian yang kedua yaitu melalui e-billing. Anda dapat membayar utang pajak Anda secara online melalui e-billing DJP. Kemudian yang ketiga yaitu melalui pos. Anda dapat menikam uang order melalui kartu pos untuk membayar utang pajak Anda. Kemudian yang keempat, di kantor pelayanan pajak atau KPP terdekat. Sanksi keterlambatan pembayaran utang pajak. Wajib pajak yang terlambat membayar utang pajak akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga, denda, atau kenaikan. Besaran sanksi tersebut diatur dalam perundang-undangan perpajakan. Tips menghindari keterlambatan pembayaran utang pajak. Yang pertama yaitu laporkan penghasilan dan hitung pajak dengan benar. Yang kedua, bayar pajak tepat waktu. Yang ketiga, menggunakan layanan e-billing untuk memantau status utang pajak dan melakukan pembayaran secara online. Terus keempat, segera hubungi kantor pajak terdekat jika mengalami kendala dalam pembayaran pajak. Dasar penagihan pajak adalah adanya kewajiban pajak atau jumlah yang harus dibayar oleh wajib pajak. Jumlah tersebut merupakan besarnya tunggakan pajak apabila wajib pajak tidak membayar pajak tepat waktu. Tunggakan pajak inilah yang menjadi dasar penagihan dari otoritas pajak. Dasar penagihan pajak dibagi menjadi 3 bagian, yaitu pajak pusat, pajak daerah, dan pajak daerah kabupaten atau kota. Pajak pusat dibagi menjadi beberapa bagian, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, pajak penghasilan. Kedua, pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah. Ketiga, pajak bumi dan bangunan. Keempat, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Keempat, bea masuk. Kelima, cukai. Pajak daerah provinsi dibagi beberapa bagian, antara lain yang pertama, pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air. Kedua, bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air. Ketiga, pajak bahan bakar kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air. Keempat, pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan. Selanjutnya adalah pajak daerah kabupaten atau kota. Berikut merupakan pajak daerah kabupaten atau kota. Yang pertama, pajak hotel. Kedua, pajak restoran. Ketiga, pajak hiburan. Keempat, pajak reklaim. Kelima, pajak penerangan jalan. Keenam, pajak pengambilan beban, galian golongan C. Dan yang terakhir, pajak parkir. Penundaan dan pengangsuran pembayaran pajak. Penundaan dan pengangsuran pembayaran pajak adalah fasilitas yang diberikan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kepada wajib pajak yang mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan di luar kendalinya, sehingga tidak mampu melunasi kewajiban pajaknya pada waktunya. Perbedaan penundaan dan pengangsuran. Penundaan adalah pembayaran pajak yang ditunda pelunasannya untuk jangka waktu tertentu. Pengangsuran adalah pembayaran pajak yang dilakukan secara berkala dalam beberapa kali. Syarat-syarat penundaan dan pengangsuran. Wajib pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan di luar kendalinya. Wajib pajak memiliki reputasi yang baik dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Wajib pajak memberikan jaminan berupa harta, benda, atau penjamin. Proses pengajuan dan pengangsuran ada 4. Yang pertama, wajib pajak pengajuan permohonan secara tertulis kepada kantor pelayanan pajak atau KPP tempat wajib pajak terdaftar. Permohonan harus dilengkapi dengan bukti-bukti yang menyatakan wajib pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan di luar kendalinya, rencana pembayaran angsuran, jaminan berupa harta benda atau penjamin. KPP
Yang ketiga, KPP akan melakukan penelitian dan verifikasi terhadap permohonan wajib pajak. Yang keempat, jika permohonan disetujui, KPP akan menerbitkan surat keputusan persetujuan penundaan atau angsuran pembayaran. Jangka waktu serta biaya penundaan dan pengangsuran. Jangka waktu penundaan pembayaran pajak paling lama 24 bulan. Jangka waktu pengangsuran pembayaran pajak paling lama 36 bulan. Wajib pajak dikenai biaya penundaan atau angsuran sebesar 2% dari jumlah pajak yang ditunda atau diangsur per bulan. Konsekuensi penundaan dan pengangsuran. Wajib pajak tetap wajib membayar pajak terutang beserta sanksi bunga dan denda. Wajib pajak wajib mentaati ketentuan yang tercantum dalam surat keputusan persetujuan penundaan atau pengangsuran pembayaran pajak. Penagihan pajak. Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang-barang yang telah disita. Penagihan pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu penagihan pasif dan penagihan aktif. Penagihan pasif dilakukan melalui surat tagihan pajak atau surat ketetapan pajak. Penagihan pajak aktif atau penagihan pajak dengan surat paksa diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000. Tahapan penagihan pajak antara lain sebagai berikut: surat teguran, surat paksa, surat sita, lelang. Materi selanjutnya adalah pengertian penagihan bunga pajak. Bunga pajak adalah sanksi yang dikenakan kepada wajib pajak yang terlambat membayar pajak terutang. Sanksi ini dihitung berdasarkan persentase tertentu dari jumlah pajak terutang dan dihitung per hari keterlambatan. Kemudian dasar hukum dari bunga pajak adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang pajak penghasilan, kemudian Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah, kemudian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang pajak bumi dan bangunan, kemudian Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 PMK 03 2021 tentang tata cara pemenuhan kewajiban pembayaran pajak, penagihan pajak, dan pemeriksaan pajak. Kemudian pengenaan bunga pajak. Persentase bunga pajak berbeda-beda tiap jenis pajak. Berikut adalah beberapa contohnya. Yang pertama ada penghasilan pajak atau PPh adalah 2% per bulan. Kemudian pajak pertambahan nilai atau PPN 2% per bulan. Pajak bumi dan bangunan PBB 1% per bulan. Kemudian contoh pengenaan bunga pajak. Perhitungannya, contohnya wajib pajak terlambat membayar PPh sebesar 10 juta rupiah selama 30 hari. Bunga pajak yang harus dibayar adalah bunga pajak sama dengan jumlah pajak terutang dikali persentase bunga pajak dikali jumlah hari keterlambatan dibagi 100. Bunga pajak sama dengan 6 juta rupiah. Dampak dari terlambatnya membayar bunga pajak ada 3. Yang pertama ada denda tambahan, yang kedua penyitaan aset, yang ketiga pencegahan bepergian ke luar negeri. Penghapusan piutang pajak. Penghapusan piutang pajak pada pasal 24 UU KUP dijelaskan bahwa tata cara penghapusan piutang pajak dan penetapan besarnya penghapusan diatur dengan berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Hal ini tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 539 KMK 03 2002. Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68 PMK 03 2012 tentang tata cara penghapusan piutang pajak dan penetapan besarnya piutang pajak. Nah, piutang pajak yang dapat dihapuskan adalah yang pertama itu STP atau surat tagihan pajak, yang kedua itu SKPKB, yang ketiga SKPKPT, yang keempat ada SPPT, yang kelima ada SKP, yang keenam ada SKPT atau yang dan lain-lain, yaitu surat putusan pembetulan, surat putusan keberatan, putusan banding, serta putusan peninjauan kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah. Berdasarkan putusan Menteri Keuangan mengenai penghapusan piutang pajak, Direktur Jenderal Pajak melakukan, yaitu yang pertama penetapan mengenai rincian atas besarnya penghapusan piutang pajak dan hapus tagih dan hapus buku atas piutang pajak tersebut sesuai dengan standar akuntansi pemerintah yang berlaku. Nah, piutang pajak yang dapat dihapuskan untuk wajib pajak orang pribadi adalah piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi karena wajib pajak atau penanggung pajak meninggal dunia dan tidak mampu
dan tidak mempunyai harta warisan atau kekayaan. Yang kedua itu wajib pajak atau penanggung pajak tidak dapat ditemukan. Ketiga itu ada hak untuk melakukan penagihan pajak sudah kadaluarsa. Selanjutnya, keberatan dan banding. Keberatan merupakan upaya hukum yang diajukan oleh wajib pajak kepada DJP atas surat ketetapan pajak atau SKP yang diterbitkan oleh DJP dan dianggap tidak sesuai dengan penghasilan, omset, atau harta yang sebenarnya. Kemudian banding merupakan hukum yang diajukan oleh wajib pajak kepada pengadilan atas keputusan keberatan yang diterbitkan oleh DJP dan masih dianggap tidak sesuai dengan penghasilan, omset, dan harta yang sebenarnya. Selanjutnya adalah mekanisme keberatan dalam pajak. Yang pertama, wajib pajak mengajukan surat keberatan kepada DJP dalam jangka waktu 3 bulan sejak SKP diterima atau SKP dikeluarkan oleh DJP. Kemudian yang kedua adalah DJP akan meneliti surat keberatan dan menerbitkan keputusan keberatan. Kemudian yang ketiga, terdapat 2 kemungkinan hasil keputusan keberatan, yaitu yang pertama, keberatan diterima dengan DJP menerbitkan SKP baru yang sesuai dengan keputusan keberatan. Kemudian yang kedua, keberatan ditolak dengan wajib pajak dapat mengajukan banding ke pengadilan pajak. Kemudian selanjutnya adalah mekanisme banding. Yang pertama, wajib pajak mengajukan surat banding ke pengadilan pajak dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal keputusan keberatan diterima. Kemudian yang kedua, pengadilan pajak akan menggelar sidang untuk memeriksa dan memutuskan perkara banding. Kemudian terdapat 3 kemungkinan hasil putusan yang dihasilkan dari pengadilan pajak, yaitu kemungkinan pertama adalah banding diterima dengan pengadilan pajak menerbitkan putusan yang membatalkan SKP atau memerintahkan DJP untuk menerbitkan SKP baru yang sesuai dengan putusan pengadilan pajak. Kemudian kemungkinan yang kedua adalah banding ditolak dengan putusan keberatan DJP diperkuat. Kemudian kemungkinan ketiga adalah banding tidak diterima atau banding dinyatakan tidak dapat diterima karena alasan tertentu. Sekian presentasi dari kami, mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.